Jadi kita udah nyampe di tanjakan Omot. Jose udah bawa barangnya banyak. Selamat datang di channel Jam Explore. Hari ini gue bakal ajakin kalian explore salah satu gunung paling unik di Jawa Barat, Gunung Papandayan. Bukan cuma soal mendaki, tapi kita bakal nyusurin hutan mati yang mistis, kawah aktif yang mendesis, sampai camping di spot gober yang kayak dunia lain. Jadi siapin energi, kopi, dan rasa penasaran kamu ya, karena petualangannya dimulai sekarang juga. Bisa pakai kris nggak? Atau cash? Cash. Jadi gimana untuk tiketnya? Tiketnya 75.000 per orang. Per mobilnya kurang lebih 50.000 sama parkir. Jadi kita 7 orang jadi 580 guys. Ini dari gerbang utama menuju parkir itu nggak terlalu jauh ya guys, dan luas sekali. Ada yang mau ngasih lagi, Oke guys, sekarang udah pada keluar dari mobil ya, udah ada di area parkiran, dan gua mau sedikit explore ya. Untuk di area parkir aja, ini spotnya bener-bener bagus banget, gila. Ini keren banget nih buat kalian para pecinta landscape ya, atau alam, tepat di parkiran guys. Kena panasnya ternetralisir. Gua mau nyoba ke atas ya untuk lihat view dari spot yang ini guys. Wow, keren guys. Jadi sebelum memulai trekking, kalian bisalah untuk mampir sejenak ya. Jadi kalian bisa ambil dulu beberapa spot. Itu Gunung Cikuray guys, dan ini Gunung Papandayan. Oke, kalau begitu kita lanjut trekking ya. Gua mau ke bawah dulu samperin anak-anak yang lain, baru kita lanjut trekking ke atas. Nah, kita lagi prepare guys, lagi siapin barang-barang untuk menuju ke puncak ya, ke atas. Udah mau mulai trekking, jadi anak-anak ini lagi prepare guys barang-barang yang mau dibawa. Sebelum kita memulai trekking, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Papandayan pertama Oke guys, kita udah beres berdoa dan kita akan memulai trekking ke atas. Doakan ya guys, mudah-mudahan lancar. Untuk trekking kali ini kita udah mulai trekking. Terus di sepanjang parkir ini banyak sekali warung-warung makan dan minum ya Sot ya. Iya, banyak. Jadi kalau kalian misalnya mau makan dulu sebelum trekking, kalian bisa santai ataupun istirahat. Kita udah masuk di gerbang pendakian awal. Startnya mulai dari sini ya guys. Informasi buat kalian, untuk di camp awal ini ketinggiannya kurang lebih 1800 mdpl di atas permukaan laut. Untuk treknya tuh ini bagus banget ya.
udah mulai dari masuk tuh udah di teratur ya, jalannya itu aspal gitu kan. Terus nanti setelah itu bakal melewati hutan mati yang dulunya itu pernah terbakar, tapi sekarang menjadi spot favorit untuk para pendaki. Nah guys, Gunung Papandayan ini juga salah satu gunung yang gua rekomendasiin buat kalian untuk para pendaki pemula ataupun yang sudah berpengalaman. Karena dari trekkingnya tuh tidak begitu sulit. Jadi saran dari gua, sebelum kalian ke gunung yang lebih tinggi atau yang lebih curam, kalian bisa coba dulu camping, mendaki ataupun trekking di Gunung Papandayan ini guys, pos 5 guys. Jadi kalau misalnya ke kiri itu buat pendaki, kalau yang pakai motor itu ke kanan. Ini pos 5-nya. Ada toilet. Jadi buat kalian mungkin yang nggak sempet buang air kecil di bawah, di toilet bisa. Ya guys, kita lanjut lagi ke trek selanjutnya. Di depan itu kan ada asap ya guys. Itu asap dari aktivitas Gunung Papandayan karena masih aktif. Nah, kalian juga bisa istirahat di sini guys. Nggak semua gunung dibebaskan kemana aja. Ada beberapa gunung yang emang nggak dibolehkan. Emang aturannya udah begitu ya guys. Salah satunya Gunung Papandayan ini, kalian nggak boleh metik tanaman yang ada di Edelweiss dan nggak boleh ke danau Kawah Baru. Gua nggak tahu kenapa, pokoknya kalian harus ikutin aturan yang ada. Terus nggak boleh buang puntung rokok sembarangan. Udah berapa kali naik gunung? Sering ya? Oh, baru kali ini. Hebat banget ya Om Maju, ngos-ngosan. Emang sering naik gunung, Dek? Sering, semangat Sering Om. ya? Ayo. Semangat. Semangat Om. Oke guys, jadi di Papandayan ini bukan cuman buat pendaki yang profesional ya, yang belum ada pengalaman, bahkan anak kecil sekalipun nih. Tuh, bahkan itu tuh lihat di depan ada bayi, bisa diajak ke sini, kuat. Karena ini nggak curam. Ini untuk treknya juga bebatuan vulkanik ya guys, dan udah ditata rapi, jadi nggak berbahaya. Yang penting jalannya santai, jangan terburu-buru. Setelah beberapa menit ya dari pos 5 itu ada kayak saung gitu ya guys. Nah, kalau kalian misalnya merasa udah capek, udah nggak enak, jangan terlalu dipaksakan. Kalian bisa istirahat aja di sini guys, karena untuk tempat istirahatnya juga cukup luas. Nah, ini tempat istirahatnya dengan view Gunung Papandayan ini. Keren banget guys, gila. Nah, ini pada istirahat. Kalau sekiranya kalian kuat bisa dilanjut lagi. Kita udah cukup ya istirahat juga nggak terlalu lama ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Sekarang kita lanjut lagi untuk melanjutkan trek.
Sekarang gua udah nyampe di pos 6. Pos 6-nya situ. Jadi dari pos 5 ke pos 6 deket banget guys. Cuman beberapa kilometer. Gak kerasa sekarang kita udah sampai di area kawah. Ya. Selamat datang di area kawah. Anak-anak ini masih pada istirahat. Yang sekiranya mungkin nggak kuat buat trekking sampai ke area Salada, kalian bisa juga sewa ojek gitu 150 dari bawah sampai ke area Salada. Cuman buat kalian tapi kalau kalian misalnya suka explore ya, untuk selama trekking dari bawah sampai ke Salada area camp ya bisa juga. Nah ini jalur motor. Ini bongkahan-bongkahan batu ya yang warna hitam. Ini batu-batu vulkanik ya, waktu meletusnya Gunung Papandayan dulu. Jadi warnanya hitam-hitam gitu guys. Udah mau nyampe pos 7. Ada di belakang gua, di balik pepohonan ini pos 7. Kita istirahat dulu sejenak di sana ya. Sebelum ke pos 7, gua mau explore dulu ke anjungan ini guys. Ini juga bisa jadi salah satu spot favorit. Nah sekarang gua lagi ada di pos 7. Nah buat kalian yang pemula itu, apalagi ke Papandayan ya, di pos 7 atau sebelum mungkin itu udah nggak ada listrik ya, jadi lebih baik kalian sewa power bank aja gitu, atau bawa power bank sendiri, karena kalau udah nyampe atas udah nggak ada listrik, udah jadi HP habis ya udah nggak bisa ngecas sama sekali. Walaupun ke warung sama juga nggak bisa ngecas gitu. Jadi disarankan bawa power bank ya. Sekalian juga kita mau makan siang juga guys, jadi biar ada tenaga lagi kan buat lanjutin perjalanan sampai ke Salada. Ini toiletnya guys. Tadi kalau kalian ingat ya, di pertigaan yang di pos 7 itu kan tadi rencananya gua mau lewat ke hutan mati. Nah kalau ke hutan mati itu kan belok ke kiri. Nah karena jalannya terjal, jadi gua pilih ke kanan. Kalau ke kanan ini landai, atau setelah dari pos 7 jalan sedikit, di sini ada petunjuk arah ya, hutan mati khusus hiking tuh ke kiri guys. Jadi gua mau ke arah kanan sini karena landai, enak buat jalan juga kan. Kemungkinan rencana ke hutan mati itu nanti sore atau besok. Nah ini udah ada pertanda kayaknya mau deket nih Pondok Salada ya.
Monyet jalan. Di prank. Kiri nih. Siapa yang nyuruh? Bener nggak? Lu ke kiri lah situ, Jalur pendaki ke kiri, jalur motor ke kanan, guys. Ini bagus banget, guys. Buat foto-foto juga keren, bener. Sumpah keren banget buat meramaikan Instagram kalian, guys. Enak ya kalau jalannya ke bawah mah. Besok bang. Iya. Rasakan besok kita turun. Waktunya terombang ambing. Son, ini gunung keberapa yang pernah lo naikin? Pertama. Pertama. Iya. Semoga nggak trauma ya guys. Tapi Jadi, ini bagus sih. pertama ya gunung pertama. Kalau camping ground di mana pertamanya? Gunung Salak. Kok Gunung Salak? Iya, Halimun. Dari tim gereja kan pernah. Oh. Sekali baru Yang Halimun yang kedua. Halimun kedua. Iya. Ini gunung pertama ya. Iya. Oke guys, tuh cewek juga banyak di sini yang pada naik gunung ke Papandayan karena cocok sekali buat para pemula. Para pemula. Jam 12 lewat berapa? 9.40. Hah? Kita berangkat 9.40 dari warung. Oh, nggak tahu jam berapa. 20 mah ya? Nih jembatan unik. Nah, kalau yang di kecil ini bisa nih. Oh, bisa nyampe air. Jernih banget guys. Treknya sekarang bagian nanjak guys. Sonia lu kentut. Sonia kentut guys. Bukan gue sumpah demi, bukan gue. Apa Oji? Bang Oji mah. Itu yang Bang daging. Oji. Enok dong. Enok ya mah itu. Maaf. Misi abang-abang. Tahu pasti belakang. Iya, Kita udah nggak kuat lagi mas. Kita udah lemes. Jalur motor, jalur pendaki. Oh sini. Salah ya. Mana yang ini ya? Lurus terus. Di kepala ambilin saya kepala ini lagi ya. Ada lagi satu lagi. Ini kita udah nyampe di Tanjakan Omon. Setelah Tanjakan Omon, kita lewatin Gober. Nah, jadi 2 kali lagi baru sampai ke spot Salada. Ya. Itu jalur motor kan? Lurus aja yang lurus. Nggak ampun, dibilang capek. Pakai itu. Ketian we tuh jeung orang. Sok buka di dia. Ayo maju Pep. Maju Pep. Ini kalau berhenti jadi lihat. Ya Allah. Ya Allah.
Keren. Bener-bener nanjak banget ini trekkingnya. Normal aja. Kasihan Normal. di sini ada 2 jalur guys. Jalur terjal ke kanan, jalur normal ke kiri. Kita yang ke jalur normal. Kasihan Jose udah bawa barangnya banyak. Trekkingnya buset, curam banget. Jadi buat kalian yang mau trekking, sebelum kalian trekking lebih baik kalian itu olahraga dulu ya. Latihan olahraga sedikit-sedikit untuk atur napas supaya dalam perjalanan atau dalam trekking kalian tidak terlalu capek banget. Ini dada gue juga udah mulai sakit, makin atas makin menipis guys. Tapi mau nggak mau ya kita jangan menyerah, karena lelah kita akan dibayar dengan view yang sangat indah. Anak-anak baru aja istirahat, ngumpulin napas dulu guys. Bener-bener sumpah ini sakit banget dada. Pokoknya kita semangat, jangan menyerah sebelum sampai gitu. Pokoknya kita akan terbayarkan, lelah kita terbayarkan dengan pemandangan view yang sangat indah nanti di Salada. Gimana tanjakan Omon tadi? Tadi kan gue yang nanya. Bener lo, gimana tanjakan Omon yang tadi? Udah perlu dicoba. Perlu dicoba guys. Kalian kalau nggak ngerasain tanjakan Omon, rasanya nggak afdol. Di sini jadi wajibun ya guys, harus ambil trek jalan Omon. Oke guys, akhirnya gua udah nyampe di area camp Gober ya. Nah, untuk gua kan sama teman-teman campnya itu mau di Salada, tapi Gober juga ini salah satu tempat favorit buat para camper fun ya, gitu. Jadi Gober dulu, habis itu baru Salada.